Halo semuanya, kami dari kelompok 14 kelas genap akan menjelaskan tentang metode penggorengan pada buah sukun. Anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu Aulia Nur, Azahra Aliyu, Maura Sania, dan Alfizida. Adapun poin-poin yang akan kita bahas, pertama, jenis produk olahan yaitu sukun, kedua, pengaruh jenis teknik penggorengan, ketiga, pengaruh parameter penggorengan terhadap kualitas sukun, dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama adalah deskripsi tentang buah sukun. Nah, buah sukun sendiri itu memiliki bentuk bulat, lonjong, maupun bulat lonjong dengan kulit berwarna hijau tersusun dari bidang poligonal. Buah dewasa berukuran panjang sekitar 30 cm dengan diameter 20 cm. Berat buah sukun bervariasi, tetapi biasanya antara 1 hingga 3 kg. Pohon sukun sendiri itu tahan terhadap kerusakan angin dan penyakit, dapat hidup selama 75 tahun atau lebih, dan tidak memerlukan perawatan budidaya yang besar. Satu pohon sukun bisa menghasilkan 300 hingga 500 buah per tahunnya dalam 2 kali panen. Biasanya buah dikupas dan jantung, batang, serta bijinya dibuang. Hal ini mengakibatkan hasil keseluruhan dari daging buah yang dapat dimakan sekitar 68% dari total berat buah. Meskipun hal ini bervariasi sesuai dengan tingkat kematangannya dan variasi sukunnya. Seperti yang terdapat dalam gambar, di sana terlihat bahwa terdapat 3 jenis sukun. Yang pertama adalah sukun dengan biji banyak, kemudian sukun dengan biji sedikit, dan yang terakhir adalah sukun tanpa biji. Sukun juga merupakan makanan pokok yang sangat baik dan lebih disukai dibandingkan dengan tanaman sterce lainnya, seperti pisang raja, singkong, ubi jalar, talas, jagung, dan nasi putih yang biasa dikonsumsi di daerah tropis. Nah, tanaman sterce sendiri adalah tanaman yang memiliki rasa khas karena adanya kandungan pati di dalamnya. Sukun merupakan makanan yang kaya akan energi, tinggi karbohidrat kompleks, rendah lemak, dan merupakan sumber serat dan mineral yang baik. Nah, sukun dalam keadaan matang itu memiliki indeks glikemik rendah hingga sedang, sekitar 47 hingga 72, yang dapat bermanfaat untuk mengendalikan diabetes. Dengan memilih dan menumbuhkan kultivar yang kaya nutrisi, maka potensi sukun untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan dan gizi dapat dimaksimalkan. Sukun juga merupakan sumber antioksidan dan karotenoid provitamin A yang baik. Selain itu, sukun juga mengandung protein, di mana semua asam amino esensial ditemukan dalam protein sukun dan sangat kaya akan fenilalanin, leusin, isoleusin, dan valin. Rata-rata kandungan protein pada buah sukun segar adalah 3,9% dalam DW atau 1,2% dalam FW. Kadar protein tepung sukun berkisar antara 1,8% hingga 7,6%. Tepung sukun yang dibuat dari kultivar Maafala dapat mencapai 7,6% protein yang mirip dengan beras, yaitu 7,4%, dan lebih tinggi dari banyak makanan pokok tropis. Tabel berikut menunjukkan kandungan minimum dan maksimum nutrien seperti karbohidrat, lemak, protein, serat, dan sebagainya pada buah sukun, baik mentah, yang dimasak, maupun yang sudah menjadi tepung dengan menggunakan analisis proximat. Kemudian tabel 2 menunjukkan kandungan minimum dan maksimum dari mineral yang terdapat pada buah sukun, baik yang masih segar, yang sudah dimasak, maupun yang sudah dijadikan tepung. Kemudian yang terakhir adalah tabel 3, di mana menunjukkan kandungan minimum dan maksimum dari karotenoid dan vitamin pada buah sukun, baik yang masih dimasak maupun yang telah dijadikan tepung. Sukun adalah buah klimakterik yang sensitif terhadap dingin dengan umur pasca panen yang pendek, yaitu 2 hingga 5 hari.
Hal ini berkaitan dengan sukun yang memiliki tingkat respirasi pasca panen yang tinggi dengan klimakterik pada buah matang maksimum mencapai 150 plus minus 200 ml CO2 per kilogram per jam. Sedangkan buah yang lebih muda atau buah yang agak belum matang memiliki puncak respirasi 300 plus minus 350 ml CO2 per kilogram per jam. Produksi etilen bertepatan dengan pelunakan total buah dengan tingkat puncak produksi etilen yang rendah masing-masing pada 0,7 plus minus 1,2 dan 1,0 plus minus 1,5 ml kilogram per jam, masing-masing untuk buah yang matang dan belum matang. Pokok masalah pemanfaatan sukun adalah sifat mudah rusaknya yang tinggi sehingga mengakibatkan kerugian pasca panen yang tinggi pula. Dalam beberapa kasus ekstrim, hingga 50% kerugian telah dilaporkan. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya tingkat respirasi pasca panen buah sukun. Akibatnya, hanya buah sukun untuk kebutuhan mendesak yang dipanen, sehingga mengurangi peluang pengembangan perdagangan sukun dalam skala besar. Oleh karena itu, salah satu penyelesaian pokok masalah pemanfaatan sukun akibat umur pasca panennya yang pendek adalah melalui salah satu metode pengawetan bahan pangan, yaitu dengan cara penggorengan. Nah, dengan penggorengan ini, maka akan dihasilkan produk olahan sukun. Nah, salah satu produk olahan sukun dengan cara digoreng yang paling umum di pasaran adalah keripik sukun. Buah sukun sangat cocok sebagai bahan makanan ringan. Jika perhatian diberikan pada pemilihan kematangan, pra-penggorengan, penggorengan, penggaraman, pengemasan, dan penyimpanan, maka keripik sukun dapat menjadi alternatif nilai tambah yang efektif untuk sumber makanan yang kurang dimanfaatkan ini. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengaruh jenis teknik penggorengan pada kualitas bahan pangan. Sebuah publikasi menyebutkan bahwa studi pada keripik kentang atau snack lain dapat digunakan sebagai referensi. Hal ini dikarenakan belum banyaknya atau masih minimnya studi dan informasi mengenai teknologi pembuatan keripik sukun. Pada pembahasan breadfruit kali ini, kami juga menggunakan beberapa referensi yang membahas baik mengenai buah secara umum atau spesifik pada bahan pangan tertentu. Proses penggorengan vakum atau vacuum frying terdiri atas beberapa langkah. Nah, langkah-langkah ini meliputi persiapan buah, pengupasan dan pengirisan buah, pre-treatment, proses penggorengan vakum, dan post-treatment. Pertama-tama dilakukan tahap persiapan buah. Setelah itu dilakukan tahap pengupasan dan pengirisan buah. Nah, pengirisan buah ini memiliki pengaruh yang besar terhadap karakteristik produk akhir atau produk jadi. Buah dengan irisan yang lebih tebal akan membutuhkan waktu penggorengan yang lebih lama. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan degradasi nutrisi dan senyawa bioaktif. Tahap selanjutnya yaitu tahap pretreatment. Tahap ini dapat digunakan untuk meningkatkan atribut kualitas produk hasil gorengan, seperti kandungan minyak, tampilan, tekstur, rasa, serta retensi nutrisi dan fitokimia. Beberapa perlakuan awal yang biasa dilakukan adalah blanching, pre-drying, impregnasi, dan pembekuan atau freezing. Nah, tujuan dari dilakukannya blanching sendiri adalah untuk meminimalkan pencoklatan enzimatis. Kemudian ada pre-drying. Nah, pre-drying ini digunakan untuk mengurangi kadar air awal sebelum dilakukan proses penggorengan, sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir waktu penggorengan. Pre-drying ini dapat dilakukan dengan udara panas dan dehidrasi osmotik. Pengeringan dengan udara panas dapat menurunkan aktivitas enzimatik yang dapat mengurangi pencoklatan enzimatik. Pengeringan udara panas ini akan mengurangi kelembaban dan membentuk kerak yang menghasilkan ketahanan tinggi terhadap penyerapan minyak selama penggorengan vakum. Sedangkan dehidrasi osmotik
digunakan untuk memasukkan gula atau garam yang berfungsi untuk mengurangi kadar air awal. Selanjutnya ada pembekuan atau freezing. Pembekuan atau freezing ini dapat digunakan untuk membuat matriks kenyal dan berpori pada produk hasil penggorengan vakum. Tingkat pembekuan dapat mempengaruhi produk hasil penggorengan vakum. Pembekuan yang lambat akan menghasilkan kristal berukuran besar yang merusak sel yang dapat berakibat pada meningkatnya penetrasi minyak. Hal ini terjadi karena minyak dapat menembus ke dalam sel yang rusak selama penggorengan. Jadi, pembekuan yang cepat lebih disukai untuk meminimalkan serapan minyak. Setelah dilakukan perlakuan pretreatment, kemudian dilakukan penggorengan buah. Di akhir waktu penggorengan, dilakukan pengangkatan bahan pangan dari minyak dan dikocok atau diputar untuk mengalirkan minyak di permukaan. Tekanan ditingkatkan secara bertahap dan produk disentrifugasi untuk menghilangkan sebagian minyak yang ada di permukaan. Sentrifugasi yang dilakukan saat tekanan masih rendah akan mengurangi jumlah minyak permukaan yang signifikan. Terdapat sebuah penelitian yang mengkaji tentang penggorengan keripik sukun. Pada penelitian ini dilakukan penggorengan pada suhu 165 derajat Celcius. Nah, penggorengan ini dilakukan untuk 30-40 set pada setiap sisinya. Nah, hasil dari proses penggorengan ini secara konsisten menghasilkan keripik yang renyah dan berwarna terang. Selain berefek pada kerenyahan dan warna, penggorengan sukun pada suhu 165 derajat Celcius menghasilkan keripik yang memiliki kelembaban sekitar 3% dan kandungan minyak sekitar 42%. Kadar minyak pada keripik dapat dikurangi dengan berbagai teknik, contohnya seperti perlakuan pre-drying. Perlakuan pre-drying ini termasuk dalam perlakuan pretreatment atau perlakuan yang dilakukan sebelum proses penggorengan. Terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi kadar minyak dan manipulasi pengaturan waktu suhu penggorengan, seringkali hasilnya atau keripiknya itu masih tampak berminyak dan tembus cahaya pada bagian tengahnya. Tampilan yang berminyak pada produk keripik tersebut tidak berpengaruh pada tekstur atau rasa, tapi hal ini dapat mengurangi daya tarik visual. Nah, kenapa? Karena konsumen akan melihat produknya terlebih dahulu, kecuali jika kemasan yang digunakan itu tidak tembus pandang, sehingga produk keripik itu tidak dapat dilihat dari luar. Selain itu, proses penggorengan juga dapat mengubah warna pada bahan pangan secara signifikan. Umumnya, setelah proses penggorengan dilakukan, warna keripik sukun akan lebih gelap, lebih berwarna, dan lebih kuning daripada sukun yang masih segar. Nah, perubahan warna pada keripik ini dapat terjadi karena adanya reaksi antara senyawa karbonil dan amina atau yang biasa disebut dengan reaksi Maillard. Warna yang dihasilkan dari proses penggorengan keripik dapat dikontrol dengan faktor manipulasi, seperti suhu, lemak atau minyak, ketebalan irisan, waktu penggorengan, dan jumlah keripik yang ditempatkan di fryer atau tempat yang digunakan untuk menggoreng. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pengaruh parameter penggorengan, yaitu suhu dan waktu terhadap kualitas sukun. Penggorengan merupakan pengolahan yang kompleks melibatkan sejumlah perubahan fisiko-kimia dalam bahan pangan.
seperti gelatinisasi, denaturasi protein, evaporasi kadar air, keembukan, penyusutan, dan pembentukan keras. Penggorengan melibatkan beberapa perubahan fisikokimia dalam bahan pangan yang didapat dari pergantian kandungan air dalam bahan dengan sejumlah minyak selama perpindahan panas dan massa. Dalam penggorengan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk hasil penggorengan. Salah satunya yaitu suhu, dan yang lainnya yaitu lama penggorengan. Suhu penggorengan mempengaruhi kualitas produk pangan termasuk sukun. Suhu tinggi penggorengan akan menurunkan kadar air dalam sukun. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Korea DA et al. Yang menunjukkan terdapat penurunan kadar air dari sukun ketika suhu penggorengan semakin meningkat. Penelitian lain yang serupa dari Silau et al. Menunjukkan terdapat penurunan kadar air dari singkong ketika suhu penggorengan semakin meningkat selama pengolahan keripik singkong. Penurunan kadar air pada sukun ini berkaitan secara langsung dengan absorpsi lemak, di mana air dalam sukun mengalami penguapan oleh panas penggorengan yang selanjutnya digantikan oleh minyak yang terserap dalam bahan. Suhu yang semakin panas ini menyebabkan penguapan air semakin meningkat. Suhu tinggi penggorengan juga akan mempengaruhi kualitas sensori sukun. Penggunaan suhu tinggi dalam penggorengan menyebabkan kandungan gizi bahan pangan rusak sehingga kehilangan warna dan cita rasa asli dari bahan. Perubahan warna sukun selama penggorengan dapat disebabkan oleh reaksi Browning non-enzimatik, di mana terdapat reaksi antara gula produksi dengan asam amino. Reaksi ini didukung oleh kadar air spesifik dan suhu produk selama penggorengan. Rasa sukun setelah penggorengan juga ditentukan dari suhu. Suhu penggorengan yang rendah dan kondisi rendah oksidasi akan mempertahankan rasa dari bahan pangan termasuk sukun. Selain itu, suhu penggorengan juga mempengaruhi tekstur sukun. Kadar air yang dihasilkan setelah proses penggorengan menentukan kerenyahan produk dan perkembangan tekstur secara keseluruhan. Parameter penggorengan lainnya yang juga menentukan produk hasil penggorengan yaitu lama penggorengan. Lama penggorengan mempengaruhi kualitas produk sukun. Hal ini dibuktikan dengan studi dari Korea DA et al. Studi ini menunjukkan bahwa laju penurunan kadar air dari sukun meningkat dengan suhu dan lama penggorengan. Penelitian yang lain yang serupa dari Silau M et al. Juga menunjukkan lama penggorengan menurunkan kadar air dari produk keripik singkong secara signifikan. Penelitian yang lain juga datang dari Petriski dan Moyano yang menunjukkan bahwa kadar air keripik kentang menurun seiring dengan semakin lamanya penggorengan. Lamanya penggorengan ini juga sering dikaitkan dengan suhu penggorengan. Penggorengan yang lama akan lebih efektif pada suhu penggorengan yang rendah. Selain itu, kombinasi lama dan suhu penggorengan juga dapat mempengaruhi warna sukun. Parameter penggorengan seperti suhu, waktu, dan tekanan merupakan faktor penting dalam browning makanan. Sukun merupakan makanan yang kaya energi, tinggi karbohidrat kompleks, rendah lemak, dan sumber serat, serta mineral yang baik. Sukun memiliki sifat mudah rusak yang tinggi, sehingga diperlukan penanganan pasca panen berupa pengolahan. Salah satu metode pengolahan yang dapat digunakan yaitu penggorengan. Yang ketiga yaitu studi yang membahas mengenai penggorengan breadfruit masih sangat minim, sehingga studi mengenai penggorengan bahan buah-buahan lain dapat digunakan sebagai referensi. Yang keempat yaitu jenis teknik penggorengan dapat berpengaruh pada kerenyahan, warna, kelembapan, dan kadar minyak pada produk hasil penggorengan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk hasil penggorengan antara lain paparan oksigen, degradasi minyak, lama penggorengan, dan suhu penggorengan. Suhu penggorengan berpengaruh pada kadar air, kandungan zat gizi bahan pangan, warna, rasa, dan tekstur. Lama penggorengan berpengaruh pada kadar air. Kombinasi antara suhu dan lama penggorengan dapat berpengaruh pada warna bahan pangan. Sekian pemaparan tentang penggorengan sukun dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.